Assalamualaikum semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan linear satu variabel. Nah, ini adalah materi dasar untuk kamu menuju selanjutnya. Nah, jadi nanti kita akan mau belajar mengenai nilai mutlak. Nah, sebelum kita belajar mengenai nilai mutlak, ini adalah materi dasar yang harus kamu ketahui sebelum kamu melangkah selanjutnya. Nah, jadi kamu harus mengerti ini untuk mengerti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebenarnya ini adalah pelajaran yang sudah kamu pelajari di waktu kamu MTS atau SMP. Nah, tapi saya akan mengulang lagi untuk kamu supaya lebih bisa. Jadi, saksikan videonya ya. Saya akan menyelesaikan 4 soal ini, 4 soal yang udah saya buat. Nah, mengenai 4 soal ini, sebelumnya saya mau kasih tahu mengenai operasi mengenai ini. Apabila ada kedua operasi ini, pas, nek, pas, nek, pas, nek. Nah, ini saya akan nyanyikan kembali lagi ya. Apabila ada kamu menjumpai operasi ini, tapi ini hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian ya. Hanya untuk perkalian dan pembagian. Kalau penjumlahan dan pengurangan tidak berlaku. Nah, jadi apabila perkalian dan pembagian, apabila bertemu pas, nek, pas, nek, pos, nek. Nah, ini positif, negatif jadi positif, negatif jadi negatif, positif jadi negatif. Atau kamu kalau mengingatnya, apabila ada dua tanda yang saling sama, maka hasilnya positif. Apabila ada dua tanda yang ketemu tapi dia saling beda, maka dia hasilnya negatif. Nah, oke, langsung saja supaya cepat ya. Nah, ini materinya soal nomor 1. 2x dikurang 10 sama dengan 3x dikurang 16. Di sini nggak ada operasi yang perkalian seperti ini kita jumpai. Ini operasi biasa. Nah, cara penyelesaiannya adalah begini. Yang pertama, dalam konsepnya, setiap variabel itu apa Bu? Variabel itu adalah yang mengandung huruf, yang ada hurufnya, itu aja lah ya. Variabel, maka setiap variabel kamu pindahkan sebelah kiri. Kiri sini, kiri saya, kiri, sebelah kiri. Dan apabila kamu menjumpai ada angka-angka yang tidak mengandung variabel, maka kamu letakkan di sebelah kanan. Mana Bu pembatas antara kiri dan kanan? Pembatas antara kiri dan kanan adalah sama dengan, berarti di sini kiri, di sini kanan. Nah, berarti posisinya 2x udah benar belum di kiri? Karena dia mengandung variabel, udah benar. Maka di sini 2x. Ini 3 -10 udah benar belum? Belum. Salah ya. Nah, jadi nanti dia pindah. Nah, sementara si 3x ini benar belum? 3x ini salah ya, karena posisinya sebelah kanan. Sementara kan kita udah bilang kalau setiap variabel yang ada huruf-hurufnya sebelah kiri. Berarti 3x ini pindah ke sini. Nah, setiap dia pindah, sebenarnya ini konsep cepatnya yang saya ajarin sama kamu supaya kamu lebih bisa mengingat. Nah, setiap dia pindah, maka dia akan posisinya yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Berarti yang si 3x ini kan positif nih. Positif tapi nggak ditulis ya, positif. Pindah dia ke sini jadi negatif 3x. Nah, udah ya semua variabel yang variabel ke kiri, yang angka-angka di kanan. Nah, Bu, yang mana duluan, yang -10 atau yang -16 yang duluan diletak di sini? Yang duluan diletak adalah yang siapa tuan rumahnya. Tuan rumah itu yang mana, Bu? Yang dia awalnya di situ. Ini duluan ya. Kan si -16 ya, jangan 16 aja, -16, ini punya si 16. -16. Nah, yang ini kan tamu. Dia yang tamu, berarti nanti dia yang kedua diletak. Berarti ini -10 pindah ke sini jadi positif 10. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan seperti biasa. 2x dikurang 3x. Artinya kamu punya 2
utang kamu 3, kamu punya uang 2, utang kamu 3. Berarti kamu kekurangan kan? Jadi tinggal negatif, jadi negatif. Uang kamu negatif X, negatif 1 jadinya. Negatif 1X atau X aja. Satunya nggak usah ditulis. Min X sama dengan. Nah ini posisinya utang 16 dibayar 10. Utang 16 dibayar 10. Nah kalau penjumlahan sama pengurangan itu kita supaya gampang ya, kita pakai utang dan bayar. Nah kalau yang ini apa Bu yang tadi yang kita nyanyikan itu nanti ya di soal selanjutnya. Apabila menjumpai yang perkalian dan pembagian. Nah ini minus 16 tambah 10 artinya kamu punya utang 16, kamu bayar. Positif itu bayar 10. Berarti utang kamu tinggal, masih ada utang ya, utang 6. Nah, ini min X sama dengan min 6. Saya mau si X aja. Si X aja. Nggak mau si min X. Si X yang kita mau cari. Maka X sama dengan minus 6. Kalau ini kan, nah ini dia nih. Minus 6. Minus 6 dibagi. Ini minus 1. Ini minus 1 sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Minus 1-nya pindah ke bawah. Tret. Jadi kalau misalnya dia ini bagi minus 1, maka X sama dengan, nah ini dia baru berlaku. Negatif ketemu negatif, pembagian, ini pembagian kan? Nah negatif bagi negatif, kalau negatif ketemu negatif jadi hasilnya positif. 6 dibagi 1 hasilnya 6. Nah ketemu deh, maka X sama dengan 6. Untuk lebih jelasnya kita lanjut soal nomor 2. Sebenarnya ini pelajaran SMP ya, tapi saya ulang lagi supaya kamu lebih paham. Minus 2, 3 ditambah 3X dikali 3 ditambah 3X dikurang 4, 2 dikurang 3X sama dengan 10X. Nah ini kalau ada yang seperti ini, maka caranya yang pertama adalah kamu kalikan ke dalam, kamu kalikan. Nah, ini ini induknya 1 nih, induk 1, ini anaknya 2. Setiap induk harus ketemu sama anak-anaknya. Induknya 1, anaknya 2. Ini induknya 1, anaknya 2. Berarti ini ya, 1 minus 2 dikalikan dengan 3. Nah, ini dia perkalian ya. Perkalian baru dia berlaku tadi nih yang ini. Negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. Kemudian lagi minus 2. Ini kan induk ya, induk ke rumah anak yang pertama. Minus 2 kali 3 minus 6. Induknya ke rumah anak yang kedua juga lagi. Setiap induk harus mengunjungi semua rumah anaknya. Nah berarti minus 2 kali 3 minus 6. Minus 2 kali positif 3X berarti negatif. Nah ini kan pos nek jadinya kan. Kemudian ini lagi negatif kali positif nek pos negatif 6 negatif 6X. Nah begitu juga yang ini minus 4 kali 2 berarti minus berapa? Minus 8 ya kan. Nah kenapa minus 8 Bu? Nek pos nek 4 kali 2 8. Nah kemudian minus 4 dikali minus 3 nek positif jadinya kalau dia kembar nek positif. Nah jadi positif 4 kali 3 berapa? 12X sama dengan 10X. Nah kalau udah bentuk yang seperti ini, udah bentuk penjumlahan sama pengurangan, nggak ada lagi perkalian di sini ya. Nah kita selesaikan sama seperti konsep yang saya ajarkan yang tadi di atas. Ini sama dengan adalah pembeda antara kiri dan kanan. Setiap yang ada x-nya Bu, semuanya sebelah kiri. Yang angka-angka pindahkan sebelah ke kanan. Ini angka Bu, pindah nanti ya. Ini x, berarti tulis dia di sini. Yang duluan dia, minus 6x. Ini angka Bu, pindah nanti ke sana. Ah, ini x Bu, berarti tetap dia di sini. Dia nggak ada mengalami perpindahan ya. Dia kan sebelah kiri kan, tetap sebelah kiri. Nah, yang ini yang pindah. 10X pindah ke sini. Kalau dia pindah, tandanya berubah. Yang ini kan positif. Positif 10X pindah ke sini. Jadi negatif 10X. Nah, Bu, jadi yang kanan apa, Bu? Angka-angka. Yang mana, Bu, angkanya? Ini 6. Pindah ke sini kan?
Kan dari kiri ke kanan kan, berarti dia jadi positif. Negatif 6 jadi positif 6. Kemudian nih, negatif 8 pindah ke sini jadi positif 8. Ya kan, udah nggak ada lagi angka-angkanya. Nah, baru kita selesaikan. Ini kan udah sama. Ini ada X-nya, ini ada X-nya, ini ada X-nya. Boleh dijumlahkan. Yang nggak boleh dijumlahkan apa, Bu? Minus 6 dengan minus 6X. Gimana mau jumlahkan? Minus 6 dikurang 6X. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada satu ada X, satu nggak ada X. Nah, kalau udah sama-sama X ini digabung semuanya yang sama, kita kelompokkan, baru bisa kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. Nah ini, utang 6, bayar 12. Dia punya utang 6, dia bayar 12. Berarti sisa uangnya. Sisa uangnya 6. Sisa uangnya berarti positif 6. Positif 6, utang 10. Dia punya uang 6, utang dia 10. Berarti dia minus 4 dong. Ya kan, dia punya uang 6, utang dia 10, minus 4X. Sama dengan 6 tambah 8 berapa, Bu? 6 tambah 8, 14. Maka si X aja, bukan mau X aja, bukan si min 4X, maka si X aja sama dengan 14 dibagi, ini minus 4-nya turun ke sini. Berarti minus 4. Maka X sama dengan, coba lihat, ini sama ya, minus 1 ini pindah ke sini, minus 1 ke sini. Nah, ini juga minus 4 pindah ke sini. Jadi dibagi, perkalian jadi dibagi. X aja 14 dibagi minus 4. Berapa, Bu? Koma-koma. Kalau gitu kita perkecil aja. Ini kan positif negatif jadi negatif ya. Positif negatif jadi negatif. Sama-sama kita perkecil, sama-sama kita bagi. Perkecil kan masih bisa diperkecil nih, sama-sama bagi 2. 14 bagi 2 berapa, Bu? 7. 4 dibagi 2 berapa, Bu? 4 bagi 2 jadi 2, ya kan? Jadi minus 7/2. Selesai. Bisa lagi diperkecil, Bu? Tidak bisa diperkecil, maka X sama dengan minus 7/4. Oke, kita lanjut lagi. Soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga gampang. 2X tambah 12 tambah 4X sama dengan 0. Nah, sama ini nggak usah diapa-apain, nggak usah dikali-kalikan. Nah, yang posisi si X sebelah kiri yang ada XX-nya, yang angka-angka sebelah sana. Bu, ini udah pas, ini 2X udah pas, ini 4X udah pas, ditambah 4X udah pas. Ini 0 di sini, Bu. Ya kan, karena dia tuan rumahnya, ini 12 tret, pindah ke sini 12, positif, pindah ke sini jadi negatif 12. Nah, sekarang 2 tambah 4 berapa, Bu? 6X. 0 dikurang 12, minus 12 ya. Dia nggak punya apa-apa, utang dia 12. Berarti min 12. Maka si X aja min 12 per berapa, Ibu? Per 6. Maka X sama dengan, nah ini dia. Negatif 12 bagi negatif, ya kan? Negatif bagi positif jadi negatif. Nah, kemudian 12 bagi 6 berapa? 2. 12 bagi 6 sama dengan 2. Dapat X sama dengan minus 2. Lanjut soal yang keempat. Nah ini ada pecahan. Min setengah X dikurang 2 sama dengan 2/3 X ditambah 2. Nah, saya yakin kamu masih banyak yang belum bisa ini, makanya saya ajarin lagi ulang ya. Nah, ini gimana caranya, Bu? Sama, ini perkalian. Anak induknya 1, anaknya 2. Induknya 1, anaknya 2. Setiap induk pergi ke rumah anaknya yang pertama. Setiap induk pergi ke rumah anaknya yang kedua. Setiap induk pergi ke rumah anaknya yang pertama. Setiap induk pergi ke rumah anaknya yang kedua. Nah, min setengah dikali X. Berarti apa? Jadinya ini kalau perkalian seperti ini pecahan, kamu kalikan yang atasnya aja. Atas sama atas, yang bawahnya tetap. Berarti min 1 dikali X, min 1X atau min X. Min 1X aja deh, min 1X per 2. Ya, min 1X biar kamu, min X boleh, min 1X boleh.
min 1x per 2 dikurang. Nah ini negatif kali negatif. Positif ya, jadi positif. 1 kali 2, 2 per 2. Atasnya aja ya 1 kali 2. 2 pernya per 2. Nah kemudian ini juga atasnya aja. 2x, 2 per 3 kali x. Berarti 2x per 3 ya kan? Kemudian ditambah 2 kali 2, 4 per 3. Nah kemudian kalau udah seperti ini, udah tinggal kita pisahkan yang mana si X, yang mana angka-angka. Si X, ini X, udah bener. Ini berarti setengah X. Kemudian ini positif ya, positif 2 per 3. Pindah ke sini. Jadi negatif 2 per 3X. Nah kemudian ini yang tuan rumah ya, 4 per 3. 4 per 3 duluan kita tulis. Nggak ada mengalami perubahan karena dia tetap di rumah di posisinya, di posisi sebelah kanan. Nah yang ini nih 2 per 2 pindah ke sini thread. Berarti dikurang ya. Dikurang 2 per 2. Nah ini sekarang gimana caranya kamu menjumlahkan pecahan. Pecahan kalau dijumlahkan syaratnya bawahnya itu harus sama. Nah ini udah sama belum? Ini 2, 3. Ini 3, 2. Belum sama. Jadi 2 dan 3 ini ketemunya di mana Bu? 2 dan 3 ini ketemunya di mana, Bu? 2 dan 3 itu ketemunya di angka 6. Udah, KPK 2 dan 3 adalah 6. 2 dan 3 ketemunya di angka 6. Kalau nggak tahu gini, ini 2, ini 3. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 3, 6. Ini 4 tambah 2 lagi 6. Ketemu. Ketemu di angka 6. Ya kan? Berarti ini 6. Cari dia ketemu di mana? 2 sama 3, 6 KPK-nya. 6, ini caranya banyak yang nggak tahu lagi nih. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali min 1, min 3. Nah, ini X ya. Tetap. 6 dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2, minus 4X ya kan? Ulang, 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, min 3. 6 dibagi 3, ini dibagi ke sini, kemudian dikali ke atasnya. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali min 2, min 4X. Nah, sama dengan ini juga. 3 sama 2 ketemu di mana, Bu? Di angka 6. Berarti 6 dibagi 3, 2. 2 kali 4, 8. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Ya kan? Nah, sekarang boleh dikurangin. Kenapa? Karena bawahnya udah sama. Nah, udah sama dia, baru boleh dikurangin. 3. Ini utang 3X, utang lagi 4X. Dia punya utang 3, utang dia lagi 4. Berarti utangnya berapa jadinya, Bu? Utang 7X per 6 sama dengan 8 kurang 6, 2 per 6. Nah, ini saya ke atas ya, ke atas aja biar lebih gampang. Minus 7X per 6 sama dengan 2 per 6. Ini gimana, Bu, caranya? Banyak caranya. Kalau saya kali silang boleh, terserah kamu gimana caranya. Dikali silang pun boleh. Kali silang minus 7 kali X dikali 6, kali silang. Minus 7X dikali 6, berarti 7 kali 6 minus 42X sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Maka si X sama dengan 12 per negatif 42. Maka X sama dengan, kita kecilin. Positif bagi negatif, negatif ya. Nah, ini kita kecilin sama-sama bagi 2 dulu lah, Bu. Bagi 2 ya. 12 bagi 2, 6. 42 bagi 2, 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Ya kan? Nah, atau, Bu, 6 dibagi 6 dibagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 21 dibagi 3 sama dengan 7. X sama dengan minus 2 per 7, atau nih dapat X sama dengan minus 2 per 7, atau dari sini juga bisa langsung, nggak mesti kali silang. Kali silang ini kalau dia ini per 6-nya kan udah sama. Kalau kali silang, kalau dia nggak sama baru dikali silang. Tapi kalau dari sini udah bisa juga. Bisa juga nih langsung ya. Minus 7X sama dengan 2, maka X sama dengan 2 per minus 7, maka X sama dengan minus 2 per 7. Nah, dari sini juga bisa, tapi kenapa bisa langsung? Karena bawahnya sama, 6 sama 6. Tapi kalau di bawahnya nggak sama, kamu kali silang aja, ya. Nah,
Mungkin itu yang udah saya sampaikan semuanya. Saya akan melatih kamu untuk menjawab 3 soal. 3 soal seperti yang saya ajarkan. Soal yang pertama yaitu minus 2x tambah 30 sama dengan minus 5x dikurang 25. Soal yang kedua adalah minus 3/4 dikali x dikurang 2 sama dengan setengah x ditambah 10. Dan soal yang ketiga yaitu minus 2 dikali 3x kurang 5 dikurang 3 dikali 2x tambah 2 sama dengan 8x dikurang 12. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini semuanya bermanfaat dan kamu mengerti. Dan apabila kamu tidak mengerti, kamu boleh japri saya, tanyakan apa yang enggak kamu mengerti. Oke, cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.